Indonesia bangun jalan 1000 km di Afrika, saingi Tiongkok jadi juragan infrastruktur. Indonesia semakin menunjukkan tariknya sebagai juragan infrastruktur dunia. Dan baru-baru ini Indonesia diminta oleh pemerintah Afrika untuk membangun 1000 km jalan di negara benua hitam tersebut. Wow, gak ada lawan ya. Indonesia melalui PT Waskita Karya Tbk akan terlibat dalam proyek pembangunan jalan di Sudan Selatan. Direktur Operasi 3 PT Waskita Karya Tbk, Gunadi, mengatakan proyek sepanjang 1000 km diperkirakan bernilai sekitar 21 hingga 25 triliun rupiah dan ditargetkan rampung pada 2027 mendatang. Gunadi menuturkan jalan yang akan dibangun berbentuk simpang 4 yang masing-masing memiliki panjang sekitar 250 km. Menariknya, proyek ini dibayar menggunakan konversi minyak mentah yang dijual oleh Sudan ke PT Pertamina. Dana hasil transaksi Sudan Selatan dan PT Pertamina dicatatkan dalam escrow account atau rekening bersama sebelum masuk sebagai pendapatan Waskita Karya. Dana pembayaran minyak mentah produksi Sudan Selatan ini kemudian disimpan ke escrow account. Nah, escrow inilah yang mendeliver ke Waskita. Finalisasi kontrak proyek ini diharapkan rampung akhir Mei 2022 sehingga diperkirakan Waskita mulai menerima dana proyek Sudan Selatan mulai Juli 2022. Perseroan menargetkan nilai kontrak baru sekitar 20 hingga 25 triliun. Selain itu, Waskita juga menargetkan pertumbuhan kinerja operasional dan keuangan sekitar 5%. Waskita fokus membangun infrastruktur air sebagai proyek strategis nasional. Waskita menargetkan infrastruktur air ini dapat berkontribusi 30% dari nilai kontrak sampai 2025. Sebelumnya, salah satu entitas anak Waskita Karya, yakni PT Waskita Beton Precast atau WSBP, menyampaikan keterlibatannya dalam proyek jalan di Sudan Selatan. Sekretaris perusahaan PT Waskita Beton Precast, Fandi Dewanto, mengatakan proyek ini akan mulai digarap mulai akhir kuartal 2. Fandi menuturkan waktu pengerjaan pada dasarnya menyesuaikan pembayaran awal atau uang muka. Sehingga jika cair lebih cepat, maka perseroan juga akan lebih cepat melakukan eksekusi. Selain itu, Sudan Selatan, perseroan juga berencana mengepakkan sayap ke beberapa negara lain bersama perusahaan induknya PT Waskita Karya Tbk. Kita akan dibantu oleh Kemenko Marves untuk mempelajari level risiko, sehingga nanti jika proyek ini dijalankan, kita sudah berada dalam kondisi risiko yang cukup stabil. Dia mengatakan proyek pembangunan jalan 1000 km ini akan digarap dalam rentang waktu 5 tahun, periode 2022 hingga 2027 mendatang. Nantinya ruas jalan ini akan terbagi menjadi 4, di mana masing-masing ruas panjangnya 250 km. Akhir Mei 2022 ini akan menjadi waktu tanda tangan kontrak. Kemudian di bulan Juli 2022 mendatang sudah akan ada oil shipment atau pengiriman minyak dari Sudan ke PT Pertamina di Indonesia. Sehingga berarti sudah ada uang masuk setelah mereka mengirimkan minyak ke Pertamina. Baru nanti setelah itu dananya akan dideliver ke Waskita Karya. Sebelumnya PT Waskita Karya Tbk sebagai induk usaha mengantongi Gold Fund sebesar 3,28 triliun rupiah melalui penerbitan obligasi dan sukuk dengan penjaminan pemerintah. Dan tersebut akan digunakan perseroan untuk refinancing serta sebagai modal kerja proyek tol Kayu Agung Palembang Betung. Direktur Operasi 3 Waskita Karya, Gunadi, menyampaikan obligasi dan sukuk tersebut resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 13 Mei 2022 yang lalu. Dengan Good Fund tersebut, perseroan juga berhasil melakukan pelunasan atas pokok dan bunga obligasi 3 Waskita Karya tahap 4 tahun 2019 seri A yang jatuh tempo pada 16 Mei 2022 dengan total sekitar 528 miliar rupiah. Pelunasan pokok dan bunga obligasi ini merupakan bentuk dari komitmen perseroan untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kepada para investor obligasi. Gunadi mengatakan perseroan masih fokus melaksanakan proses restrukturisasi.
Kinerja keuangan perseroan untuk tahun 2021 yang lalu berjalan sesuai dengan target jangka menengah restrukturisasi yang disepakati dengan Kemenkyu dan Kementerian BUMN. Pada tahun 2022, perseroan akan lebih fokus pada perolehan kontrak baru dengan target 30 triliun rupiah, penyelesaian proyek yang sudah tertunda, melanjutkan restrukturisasi secara grup, dan melanjutkan strategic partnership dengan para investor, termasuk INA untuk melakukan aset recycling. Dengan adanya dukungan pemerintah melalui PMN, perseroan juga akan fokus menyelesaikan konstruksi jalan tol hingga titik tertentu yang akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan jalan tol dan juga mempermudah proses strategic partnership dengan para calon investor. Dengan aset recycling yang sangat membantu penurunan kerugian perseroan ini, diharapkan ke depannya perseroan dapat mencatatkan kinerja yang positif. Pada kuartal 4 2021, perseroan mencatatkan tren positif pada pendapatan usaha yang meningkat sekitar 14,58% year on year. Tren positif tersebut paling besar berkontribusi oleh pendapatan jasa konstruksi dan jalan tol. Pendapatan aset recycling juga sesuai dengan target keuntungan sekitar 2,65 triliun rupiah. Transformasi bisnis yang telah dijalankan dengan Lean juga berdampak positif bagi perseroan dengan beban usaha yang turun signifikan di tahun 2021. Penurunan beban usaha ini berasal dari penurunan beban pokok pendapatan sebesar 68,22% year on year, penurunan beban penjualan sebesar 88,08%, serta penurunan beban umum dan administrasi sebesar 47,89% year on year. Beban keuangan utang lama juga mengalami penurunan dengan adanya masa restructuring agreement atau MRA dan pembayaran sebagian pokok utang di tahun 2021. Aset tahun 2021 sebesar 103,60 triliun rupiah atau meningkat sebesar 2,81% year on year disebabkan oleh peningkatan aset lancar dalam bentuk kas yang berasal dari PMN dan right issue 2021 yang lalu. Di sisi lain, aset tidak lancar mengalami penurunan disebabkan oleh transaksi aset recycling yang dilakukan oleh perseroan selama 2021. Perseroan juga mencatatkan liabilitas atau hutang sebesar 88,14 triliun atau menurun sebesar 1,34% year on year disebabkan oleh penurunan utang usaha itu sendiri. Ekuitas perusahaan sebesar 15,46 triliun atau meningkat 35,28% year on year. Kemampuan likuiditas perseroan pada tahun 2021 juga menunjukkan tren membaik dengan masih positifnya arus kas dari operasional, proses dari aset recycling pada aktivitas investasi, serta dukungan proses right issue pada aktivitas pendanaan. Sebelumnya, PT Waskita Karya berhasil juga membukukan nilai kontrak baru sebesar 5,68 triliun rupiah hingga Maret 2022 atau meningkat 395,87% dibanding tahun yang lalu sekitar 1,14 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan level pre-COVID atau sebelum COVID, perseroan berhasil membukukan kenaikan atau NKB sebesar 3,30 kali lipat. Adapun rincian perolehan NKB tersebut berasal dari proyek swasta sebesar 74,38%, pemerintah sebesar 18,61%, dan pengembangan bisnis anak usaha perseroan sebesar 7,01%. Berdasarkan segmentasi tipe proyek, NKB tersebut terdiri dari segmen konektivitas infrastruktur sebesar 88,45%, anak usaha perseroan sebesar 7,01%, gedung sebesar 3,31%, EPC sebesar 0,75%, dan segmen sumber daya air sebesar 0,49%. Sementara itu, Direktur Utama Perseroan Destiawan Suwarjono menjelaskan beberapa proyek dengan kontribusi terbesar sampai Maret 2022 adalah proyek 1000 km route upgrading South Sudan Oil for Infrastructure sebesar 4,15 triliun rupiah. Kemudian, Jalan Nasional Road and Bridge Kabupaten Blitar sebesar 218,29 miliar. Perolehan kontrak baru melalui anak usaha perseroan Waskita Beton Precast pada bulan Maret 2022 sebesar 195,86 miliar rupiah. Pembangunan stasiun Medan tahap 2 sebesar 139,07 miliar dan penataan kawasan Taman Mini Indonesia Indah sebesar 134,81 miliar rupiah.
Berbekal pelaksanaan implementasi strategi 8 stream penyehatan keuangan waskita dan dukungan penuh dari pemerintah, pada tahun ini perseroan dapat fokus menjalankan bisnis operasional dan optimis mencapai target NKB tahun 2022 hingga 30 triliun rupiah. Wow, dari sini bisa kita lihat betapa majunya industri infrastruktur di Indonesia. Kita doakan saja semoga Indonesia segera dapat mensejajarkan diri dengan negara-negara juragannya infrastruktur dunia seperti Tiongkok dan juga mungkin Amerika Serikat. Kita doakan saja. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda?